Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah DRAM E3. Ini IM dari brand Korea. Kemudian ini sangat direkomendasi oleh teman-teman musisi, sound engineering, pokoknya semua yang main audio pro ini benar-benar rekomendasi ini. Nah, gue pengen tahu nih, apakah ini gimmick doang atau memang oke banget? Langsung kita bahas ya. Nah, jarang banget kita nyobain IM yang dari Korea. Biasanya kan dari Eropa, dari Amerika, ataupun paling banyak dari Chi-Fi atau dari China. Nah, ini dari Korea nih. Dan katanya ini sangat direkomendasi oleh pencinta musik di Korea. Dan bahkan setelah masuk di Indonesia, teman-teman audio pro kayak musisi, sound engineering, itu juga sangat rekomendasi ini. Dan katanya poin untuk Harman responnya itu tinggi banget Music Lover. Dari fitur yang pertama tentu saja harganya. Harganya Rp500.000. Kemudian menggunakan driver konsep baru yang namanya SF Driver generasi ketiga yang menggunakan neodymium magnet. Sebenarnya ini cuma single dynamic driver yang katanya menggabungkan keunggulan dari balance armatur dan dynamic driver. High quality audio sound playback atau monitoring. Kemudian udah punya remote microphone integration dan katanya mendengarkan dengan mudah di dalam ruangan yang tenang atau di luar yang bising. Jadi isolationnya katanya bagus nih. Dapat digunakan untuk semua smartphone dengan jack 3,5 mm. Menggunakan Orza ear tips. Kemudian ada metal nano coated waterproof fabric cable. Jadi untuk sleeve-nya atau pembungkus kabelnya. Untuk jacknya ada anti-static patent angle plug. Dan yang menarik, ada juga teknologi yang namanya APAS atau Automatic Pressure Adjusting. Fungsinya untuk mencegah driver flex. Untuk spesifikasinya Music Lover bisa lihat di captionnya. Yang unik, paket penjualannya Music Lover sederhana banget, kagak ada boxnya. Music Lover cuma dapat case, kemudian di dalamnya ada unitnya dan ada tips 3 biji SML. Itu doang. Itu juga bungkusnya juga kayak bungkus plastik prepet doang, jadi sederhana banget. Sedangkan untuk desain dan build quality-nya, sebenarnya sederhana banget sih. Ya tipikal yang straight down, jadi bukan tipikal over ear yang kayak Chi-Fi yang lain tuh. Kalau Music Lover pernah lihat Zero Audio Carbo Tenore, Final Audio, itu mirip-mirip seperti ini. Jacknya ukuran 3,5 mm, sudah gold plated, dan L-shape. Ini gue selalu suka dengan L-shape karena lebih aman gitu. Kemudian ada 4 pole, berarti ada mic-nya. Sedangkan cover jack-nya itu dari plastik. Kabelnya itu udah kabel OFC, kemudian di sleeve fabric yang katanya tahan air. Nah, ini kabelnya agak lemes. Mungkin karena bahan sleeve-nya yang dari fabric atau dari kain itu, jadi apa ya, kerasa kayak lemes banget gitu. Nah, kabel ini juga masih agak kerasa mikrofonik. Tapi ya itu memang problem untuk yang straight down. Biasanya memang agak kerasa mikrofonik. Mikrofonik itu begini, kayak kita bisa dengerin di kuping itu bunyi gesek-gesekan di baju. Nah, itu mikrofonik. Untuk bagian kabel bawah yang di bawah splitternya itu ada sleeve-nya yang tadi gue bilang, sleeve dari fabric atau dari kain. Sedangkan untuk yang bagian atasnya itu di sleeve kayak plastik biasa aja. Untuk sleeve fabriknya ini, gue agak perlu sedikit effort karena ini sering kali kayak keputer-puter gitu, kayak kepilin. Jadi gue agak perlu effort untuk ngerapihinnya. Untuk bagian splitternya itu terbuat dari plastik. Kemudian ada mic dengan 1 tombol. IM DRAM E3 ini adalah non-detachable. Jadi kabel dan shell-nya itu udah nyambung, nggak bisa dicopot-copot atau dicabut-cabut. Bagian persendirian shell dan kabel itu terbuat dari plastik. Kemudian ada marking L dan R di bagian sebelah dalamnya. Untuk bagian sebelah luarnya, untuk yang L itu ada titiknya. Nah, ini untuk nandain kalau misalnya pencahayaannya agak gelap. Jadi ini sangat membantu. Ini sebenarnya fitur sederhana tapi bermanfaat buat gua. Jadi gua tahu yang mana sebelah kiri dan yang mana yang sebelah kanan. Untuk shell-nya secara overall terbuat dari bahan plastik. Bentuknya ini seperti kayak peluru. Jadi kalau Music Lover ingat Zero Audio Carbo Tenore atau Final Audio itu seperti ini. Ada marking L dan R di bawah bagian shell-nya. Dan di bagian sebelah kiri dan kanan shell-nya ada tulisan SF, yaitu teknologi drivernya, dan ada tulisan high res-nya. Untuk nozzle-nya sendiri itu standar aja, yang bore gede, dan ada filter dari logam yang kayak bolong-bolong gitu. Bagian tipsnya ini menggunakan tips Orza. Tips ini agak mirip dengan tips yang dimiliki oleh Final Audio. Cuman di bagian tengahnya, bagian nozzle-nya, kalau yang di Final Audio itu agak tebal, sedangkan untuk yang DRAM E3 ini sedikit agak tipis.
tipsnya ini cukup lembut. Untuk desainnya secara overall, gue ngerasa standar aja sih. Jadi ya cukup aja. Tapi memang untuk build-nya termasuk oke. Jadi gue akan kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas bagian fittingnya. Karena bentuknya yang mirip peluru dan bentuknya straight down, ini aman banget untuk dipakai semua orang. Jadi gampang banget dapat fittingnya, gampang banget dapat sealing dan isolationnya. Dan ternyata memang kedap banget. Apalagi ada teknologi yang namanya APAS, Automatic Pressure Adjustment. Jadi sebenarnya teknologi ini bikin supaya udara di dalam drivernya atau udara dalam shellnya itu bisa kayak diatur. Jadi efeknya kita nggak ngerasa ada kayak bunyi-bunyi klik-klik yang biasanya itu kita sebut kayak apa ya, driver flex. Sedangkan untuk bunyi mic-nya, nah bunyi mic-nya Music Lover bisa dengerin sampel seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari IEM DRAM E3. Rekaman mic dari IEM DRAM E3. Nah, kualitas mic-nya sebenarnya cukup jelas, cukup clear. Tapi memang powernya gue ngerasa agak sedikit kecil. Ya, dibanding dengan beberapa Chi-Fi, ini memang agak lebih kecil powernya. Nah, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, Music Lover bisa lihat di frekuensi respon dan kita bandingkan dengan AudioSense DT200 sebagai benchmark Sinfonia. Di RAM E3 ini katanya paling mendekati dengan Harman Response. Harman Response itu biasanya cenderung agak V-shape. Untuk detailnya, bass-nya termasuk tipikal yang cukup deep, punch, cukup cepat. Ini termasuk yang gue suka nih, presentasi bass-nya. Ini oke banget menurut gue. Sedangkan bagian mid-nya. Bagian mid-nya memang kan Harman Response sebenarnya mid-nya agak di bawah. Tapi di bagian mid-high-nya agak di boost. Nah, untuk khusus di DRAM ini, kerasanya itu jadi mid-nya itu tebel gitu. Untuk kalau kita dengerin vokal gitu ya. Jadi tebel, jadi kayak intimate. Kemudian presentasinya seakan-akan itu di depan. Sedangkan untuk high-nya itu termasuk high yang ya smooth. Tapi gue ngerasa tetap airy dan tetap open. Buat gue tuningnya ini aman banget. Apalagi memang katanya ini kan dapat poin tinggi untuk Harman Response. Jadi menurut gue ini pasti akan cocok untuk berbagai genre musik. Jadi all-rounder gitu loh. Untuk teknis suaranya. Nah, teknis suaranya ini untuk kelas 500.000 ini oke banget Music Lover. Detail, clarity, resolusinya itu dapat banget. Benar-benar clear, mikro detailnya kedengaran dengan sangat baik. Semua gambar suaranya tergambar dengan sangat jelas. Sedangkan untuk soundstage-nya presisi. Jadi pinpoint positioningnya itu benar-benar di tempat yang memang seharusnya. 3D imaging kerasa lega. Width-nya, depth-nya, height-nya itu benar-benar kerasa. Layering-layeringnya juga terdengar dengan sangat baik. Untuk separasinya, gue suka banget. Ya, benar-benar kepisah. Ini memang agak surprise sih. Harga 500.000, tapi teknisnya benar-benar oke. Transiennya juga sangat bagus Music Lover. Ya, responsif, cepet, oke banget. Sedangkan untuk dynamic range-nya, kalau kita dengerin suara kecil, terpresentasi dengan sangat baik. Kita dengarkan suara gede, presentasinya juga sangat baik. Nggak ada yang sampai peak, nggak ada yang sampai over gitu suaranya. Benar-benar semua rata. Sedangkan noise floor bersih banget, termasuk tipikal yang black background. Kesimpulannya Music Lover, ternyata hype dari DRAM E3 menurut gua pribadi itu ternyata bener. Jadi ini memang IEM yang memang oke banget. Dari teknisnya, dari tuningnya, itu semuanya oke banget. Apalagi harganya cuman 500 ribuan. Memang sih ada yang beranggapan, oh 500 kan gede. Tapi untuk tuning suara seperti ini, untuk teknis suara seperti ini kayaknya worth banget menurut gua. Kalau Music Lover memang mau cari IEM dengan tuning suara yang istimewa, kemudian build-nya cukup bagus, kayaknya ini deh bisa dipertimbangkan. Tapi anyway, itu kan pendapat gua sih. Bagusnya, kalau ada kesempatan, Music Lover perlu audisi sendiri, cobain sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!